Kalau bisa career shift itu alasannya karena mau tumbuh gitu, bukan karena mau kabur. Halo semuanya, gue Nadira. Minggu lalu gue udah sharing terkait gue sempet career shift, lalu gue nganggur 6 bulan, dan juga gue sempat melakukan banyak aktivitas termasuk jualan pempek juga. Kalian bisa lihat videonya di sini. Sekarang gue mau sharing terkait kenapa gue decide untuk career shift atau ganti karir. Jadi dulu itu gue kerja di perusahaan telekomunikasi di Indonesia, divisi IT. Momen dimana gue merasa mulai gak cocok dengan dunia IT dan akhirnya gue memutuskan untuk ganti karir itu adalah ketika gue sadar bahwa gue itu bukan tipe yang suka ngulik codingan gitu sih, kalau teman-teman tahu programming codes yang berbaris-baris gitu. Nah, teman-teman gue di divisi IT tuh banyak yang emang mereka enjoy untuk mengulik-ngulik codes-nya itu gitu loh. Jadi kalau ada bug, ada apa, mereka tuh ya udah santai aja, terus mereka benerin sampai jadi gitu kan. Nah, gue tuh nggak ada kesabaran untuk itu sih. Dan menurut gue, dengan tidak adanya kesabaran gue itu sangat menghalangi gue untuk bisa berkembang juga. Selain itu, gue juga nggak ada curiosity-nya gitu loh. Kayak gue perhatiin teman-teman gue yang lain, banyak dari mereka itu selalu penasaran bagaimana caranya membuat codes mereka itu lebih efisien. Dimana gue nggak pernah punya curiosity itu, dan gue ngerasanya jadi kayak, kok gue gini-gini aja ya. Dan menurut gue, curiosity itu penting banget ya untuk kita bisa berkembang. Karena kalau misalnya nggak ada pertanyaan yang timbul di otak, gimana caranya kita mau curious gitu kan. Dan gimana caranya kita bisa berinovasi juga kalau nggak ada curiosity. Jadi gue mulai agak-agak mempertanyakan diri gue sendiri juga. Gue ini sebenarnya di bidang ini fit nggak sih? Atau mungkin ada bidang lain yang gue bisa menimbulkan curiosity itu sendiri gitu. Di perusahaan itu juga gue beberapa kali jadi employee trainer gitu untuk ngajarin Tableau dan dashboard. Nah, di kesempatan jadi trainer itu, gue kan jadinya banyak bertemu dengan employees dari berbagai kota dan rentang usia. Jadinya gue bisa observasi employees dari kota ini dan rentang usia sekian, curiosity-nya, kemampuan belajarnya, dan storytelling mereka itu juga beda-beda. Dan menurut gue itu menarik, membuat gue bertanya gitu, kok bisa beda ya? Bukannya mereka dididiknya dulu sama ya? Maksudnya bukannya mereka ikut program sejenis management training yang sama? Apakah background mereka yang membuat cara berpikir mereka juga berbeda? Atau lingkungan kerja mereka yang membuat cara berpikir mereka berbeda? Atau jenis pekerjaan mereka? Atau variabel-variabel lainnya? Mungkin gue bisa bilang itu pertama kalinya gue se-curious itu selama kurang lebih pada saat itu ya. Itu udah tahun kedua apa ketiga gue bekerja. Nah, mulai dari situlah timbul adanya ketertarikan dalam bidang pengembangan manusia. Which kalau kita lihat payungnya adalah HR kan, Human Resources gitu, atau Human Capital. Sebenarnya on top of pengembangan sumber daya manusia, gue juga akhirnya sadar dan belajar dikit-dikit lah, karena gue mulai penasaran tuh, bahwa HR tuh nggak sebatas rekrutmen doang gitu. Banyak pilar di HR yang mungkin gak banyak orang sadar bahwa itu sebenarnya masuk ke lingkup HR. Jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya employee life cycle, employee life cycle tuh dari awal employees tuh di-attract atau di-recruit sampai mereka exiting the company. Di tengah-tengahnya itu banyak hal-hal yang masuk ke pilarnya HR juga gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar, tapi dulu tuh gue gak terlalu sadar dengan hal itu gitu loh. Misalnya learning and development, performance management, employee engagement. Ternyata di mata gue sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut gitu. Itu menjawab semua hal kenapa gue akhirnya memilih untuk belajar HR. Dan kayaknya semakin kesini juga perusahaan tuh banyak banget yang perlu HR management yang baik gitu ya, karena banyak transformasi bisnis kan. Jadi hal-hal di HR tuh banyak yang harus dirubah juga lah gampangannya.
Nah, tapi gue juga gak mau impulsif gitu. Jadi gue banyak banget hal-hal yang gue refleksikan sebelum gue memutuskan untuk pindah karir ke HR. Gue juga udah sempet mikirin beberapa hal yang mungkin harus gue hadapi. Salah satunya, kemungkinan besar gue harus memulai karir gue dari awal. Sebenarnya gue secara karir wise, gue nggak ngulang dari awal juga sih sekarang. Tapi bear in mind bahwa kemungkinan itu tetap ada. Kemungkinan untuk kita harus mulai karir dari awal gitu, dan itu udah sempet gue pikirin juga pada saat itu, apakah gue siap atau enggak jika gue harus memulai dari awal. Kalau kalian nonton ke video gue sebelumnya, gue juga udah sempet share tentang apa aja yang harus dipersiapkan kalau kita career shift gitu kan. Salah satunya bangun network dan juga internship atau part-time job atau any type of work lah. Itu sebenarnya ada manfaatnya juga, supaya gue tuh nggak kelihatan anak baru banget. Kan gue tahu nih bahwa ada resiko kemungkinan gue bisa jadi kerjanya itu ngulang dari awal secara level. Nah, gue sebenarnya pengen menghindari itu banget. Makanya gue internship atau gue kayak banyakin network gue di bidang HR gitu kan, mulai membangun lah network gue di bidang HR yang tadinya non-existent itu. Dan juga kebetulan waktu itu gue magangnya tuh cukup intens ya pekerjaannya, jadi banyak hal yang bisa gue ceritakan gitu loh dari magangnya. Dan menurut gue itu penting banget juga gitu ketika di interview untuk full time experience setelah gue lulus S2 itu, jadinya interview gue tuh gue gak terlalu kelihatan kayak anak baru di HR gitu loh, karena ya at least ada lah yang bisa gue ceritain gitu. Walaupun masih kelihatan sih gue kayak belum seasoned di HR gitu. Well, ya namanya juga anak baru masuk HR. Terus gue juga nyiapin satu hal sebenarnya, cerita kenapa gue bisa pindah dari IT ke HR. Karena fun fact, itu selalu ditanyain di setiap gue interview. Khususnya di tahap user interview ya. Itu pasti si user tuh nanya gitu, kenapa lo pindah dari IT ke HR? Apa yang membuat lo pindah? Dan akhirnya gue harus menceritakan itu diulang-ulang gitu kan, karena dengan user yang berbeda-beda, interview yang berbeda-beda. Makanya penting banget untuk mempersiapkan cerita itu gitu. Tapi harus jujur ya, jangan dibuat-buat. Akan kelihatan gitu kalau dibuat-buat ceritanya, karena kan kita akan ngobrolin tentang hal itu. Dan kita juga harus latihan untuk menceritakannya juga secara smooth gitu loh. Jadi nggak kelihatan kita nih sebagai orang yang impulsif atau orang yang plan atau apa gitu. Karena kan pasti ada train of thoughts-nya tuh, kenapa kita bisa ganti karir. Nah, itu yang harus dipersiapkan strukturnya dari awalnya kerjaan kita gimana, lalu apa yang membuat kita berpikir untuk pindah, lalu pertimbangannya apa gitu, dan akhirnya endpointnya adalah kenapa akhirnya kita memutuskan untuk oke, gue pindah. Dan kalau case-nya di gue, kenapa gue memutuskan untuk sekolah dulu sebelum pindah karir gitu loh, kenapa lo gak langsung pindah aja. Sekarang itu gue kalau load kerjaan gue lagi banyak, walaupun ya pasti stres ada lah ya gitu, tapi at least tuh gue ngerasa gue banyak belajar gitu. Jadi gue semangat karena ada hal yang bisa gue pelajarin walaupun gue loadnya banyak kerjaannya. Dan itu yang gue sebenarnya cari gitu loh dari sebuah pekerjaan. Karena let's say kita spend setiap hari tuh kerja dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam. Jadi ya kalau gue personally agak stres aja sih kalau gue menghabiskan waktu sebanyak itu setiap harinya di sesuatu hal yang emang gue nggak terlalu banyak belajar, dan gue nggak ngerasa curious atau gue nggak ngerasa fulfilled dari segi pengalaman atau pekerjaannya. Bottom line sebenarnya itu sih yang gue cari, dan itu yang gue rasakan juga setelah gue career shift gitu. Kalau bisa career shift itu alasannya karena mau tumbuh gitu, bukan karena mau kabur. Karena beda loh ya, kalau misalnya kita mau tumbuh, pasti kita lumayan picky untuk nyari tempat berlabuhnya yang lain gitu. Karena kita pengen nyari tempat yang memang kita mau bertumbuh dengan benar, mau belajar dengan baik gitu kan. Dan kita assessing the new environment-nya juga pasti lumayan thorough gitu loh, lumayan komprehensif juga gitu ngelihatnya. Tapi kalau kita nyari tempat untuk kabur aja, pasti banyak terlibat faktor-faktor impulsifnya. Terus nggak terlalu assessing the whole situations correctly gitu, aware dengan resiko-resiko yang mungkin berdatangan jika kita mengambil keputusan tersebut. Berhubung udah mendung di sini dan kebetulan gue sangat mengandalkan cahaya ilahi untuk lighting gue. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau teman-teman mau sharing pengalaman, boleh banget di comment box below. Dan juga jangan lupa like dan subscribe, cause I'll be seeing you guys again in my next videos. Bye!